Shalom Elohim, damai sejahtera kiranya menyertaimu. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah, dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan, oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan telah bangunkan kami. Pagi ini kami ingin merenung sejenak. Biarlah renungan ini meneguhkan dan menguatkan kami, mendidik dan mengajar kami di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Dan natsnya adalah ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan, dan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudaraku yang terkasih, tema renungan kita adalah saat tidak ada jalan keluar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita dalam situasi tidak ada jalan keluar? Mungkin saat keuangan menipis, kesehatan memburuk, dan lain sebagainya. Dalam momen-momen seperti itu kita sering bertanya, di manakah Tuhan? Atau bahkan mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Hari ini kita belajar dari bangsa Israel, umat pilihan Tuhan sendiri yang juga pernah berada di titik terendah, haus di padang gurun, dan yang paling mengejutkan mereka berada di sana karena mengikuti Tuhan. Lalu apa yang bisa kita pelajari tentang iman ini? Saudaraku yang terkasih, bayangkan mereka taat. Mereka berjalan menurut perintah Tuhan. Tetapi tempat berikutnya yang mereka tuju adalah padang gurun yang kering tanpa air. Ini membuktikan bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak selalu berarti hidup nyaman. Saat tekanan datang, bangsa Israel tidak berdoa, tapi bersungut-sungut. Mereka melupakan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir, membelah laut Teberau, dan memberi mana dari langit. Dan melihat ini semua, Musa tidak membalas keluhan mereka, tetapi langsung berseru kepada Tuhan. Ia tahu solusi sejati bukan dari dirinya, tetapi dari Tuhan. Air dari batu, secara logika tidak mungkin. Tetapi inilah Tuhan kita. Ia memberi jalan dari tempat yang tidak pernah kita pikirkan. Bahkan saat tidak ada air, Tuhan sudah merencanakan mukjizatnya. Saudaraku yang terkasih, mereka menghubungkan kehadiran Tuhan dengan kenyamanan. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, meskipun mereka haus. Jadi apa yang kita renungkan? Saudaraku, taatlah meski jalan terasa berat. Jangan mengira Tuhan meninggalkan kita hanya karena hidup kita sulit. Ingat kembali pertolongan Tuhan di masa lalu. Iman akan tumbuh saat kita mengingat karyanya. Berdoalah, bukan bersungut-sungut. Surahkanlah hati kita kepada Tuhan, bukan pada keluhan. Percayalah bahwa Tuhan bisa membuka jalan di tempat yang tidak masuk akal sekalipun. Bahkan dari batu keras, Tuhan bisa mengalirkan berkat. Dan teguhkanlah iman saat tidak ada jalan. Jangan uji Tuhan dengan keraguan, tetapi nyatakan iman dengan pengharapan.
Iman sejati bukan sekedar percaya ketika semuanya berjalan dengan lancar, tetapi tetap percaya saat tidak ada jalan. Tuhan kita tidak pernah gagal. Dia yang memberikan air di tengah padang gurun juga sanggup menolong kita hari ini di tengah kesulitan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ajarlah dalam setiap kehidupan kami menjadi orang yang tangguh dan tidak mudah putus asa. Tidak bersungut-sungut, tetapi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami dan selalu dalam pengharapan. Sertai kehidupan kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Amin.